Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Dian Islamiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Manggelewa, Kabupaten Bengkulu, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Hari ini kita akan adakan percakapan kegiatan pra-observasi ya, Bu. Baik. Oke, sebelum nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa saya melakukan percakapan pra-observasi. Jadi itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap dan percaya diri, Bu, ya, sehingga nanti memberikan pembelajaran itu Ibu dalam kegiatannya baik dan murid, ya. Baik. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu, ya. Jadi yang pertanyaannya tujuan yang Ibu ingin capai nanti di kegiatan pembelajaran itu apa ya? Jadi tujuan pembelajaran yang ini saya capai itu ada 5 poin. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis konsep getaran melalui diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki peristiwa getaran pada bandul melalui pengamatan dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi dan periode suatu getaran melalui diskusi dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang getaran dengan menggunakan bandul sederhana melalui pengamatan dengan tepat. Kemudian yang terakhir itu, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama dalam melakukan pengamatan dan diskusi dengan tepat. Ya, itu aja sih, Bu. Ada 5 ya, Bu, ya, Ya. yang dicapai. Tapi dari 5 yang ingin dicapai itu bagian mana yang area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin Ibu observasi nanti? Bagian pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Kalau bagian pengetahuan itu diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis konsep getaran melalui diskusi. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi dan periode suatu getaran melalui diskusi. Kemudian kalau keterampilannya itu diminta untuk membuat laporan hasil dari praktikum tersebut. Ada 2, Bu, ya. Berarti dari pengetahuannya dan keterampilannya. Iya. Jadi bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas? Mungkin dari segi strategi atau metode pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Iya, baik. Jadi strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kesiapan siswa tersebut. Kemudian saya menggunakan model guided learning, yaitu pembelajaran yang mengacu pada kegiatan penyelidikan dan penjelasan hubungan antara objek dan peristiwa. Nah, untuk metode ini menggunakan diskusi kelompok tanya jawab dan penugasan bagi siswa tersebut. Oke, jadi dapat saya simpulkan nanti Ibu guru ketika menggunakan strategi, Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, Ya. dan Ibu menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan Ibu menggunakan metode diskusi. Ya, seperti itu, Bu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu. Jadi bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di proses pembelajaran, Bu? Oke, jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah video pembelajaran, kemudian ada PPT, kemudian ada laporan hasil observasi, kemudian ada LKPD, kemudian buku guru, dan buku siswa. Berarti nanti Ibu menggunakan media itu ada LKPD, ada PowerPoint, ada video pembelajaran, Ya.
dan ada buku siswa juga ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana nih Bu? Kapan waktu kegiatan pembelajaran tersebut nanti supaya saya bisa hadir untuk mengobservasi. Jadi kebetulan hari mengajar saya itu ada di hari Rabu sekitaran jam ke-3-4, ada di jam 9.40 di kelas 8B. Oke, berarti nanti minggu depan saya akan hadir di kelas Ibu hari Rabu Bu ya. Saya akan melakukan observasi untuk pembelajaran di kelas Ibu ya. Oke. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Oke, semoga sukses Bu. Terima kasih. Amin, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa sebelum belajar. Jadi hari ini Ibu minta kesediaan Ananda Ilma untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Di depan Ibu, di depan. Dan Ibu. Untuk siap. Siapa ya? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum lanjut Ibu absen dulu ya. Agung Rizky Ramadan. Ainul. Ada Bu. Aulia. Baik Femi. Dina. Nah, sekarang kita belajar tentang getaran. Nah, sebelum kita lanjut ke getaran, Ibu mau jelaskan sedikit tentang getaran dulu. Nah, di kehidupan sehari-hari yang biasa kalian temui ketika kalian berbicara, contohnya, coba pegang tenggorokannya, lalu bicara. Apakah ada getaran? Ada ya? Ya. Nah, contoh lainnya adalah bandul sederhana. Nah, bandul sederhana itu seperti ayunan. Kalau bandul sederhana mungkin masih awam kalian dengar ya. Tapi biasanya kalau bandul sederhana ini kita temui di kehidupan sehari-hari itu seperti ayunan. Ayunan itu bergerak atau enggak? Nah, kalau bergerak dia bagaimana caranya? Dia bolak-balik atau diam atau naik ke atas turun? Bolak-balik. Nah, dari contoh tersebut ada yang tahu getaran itu apa? Ada yang tahu? Oke, akan Najril. Beda dikatakan bergerak apabila benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbang. Iya, benar, tepuk tangan. Nah, ini contoh tadi yang Ibu jelaskan ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik seimbang. Nah, inilah definisi dari getaran. Getaran itu merupakan gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, ya. Kemudian di gambar di atas, manakah di antara kedua contoh ini yang termasuk getaran? Ada yang bisa? Gambar A atau gambar B? Jadi setelah kita mengetahui apa itu getaran,
3. Stop. Ya. Catat. Coba tarik. Oke, ulang pengambilan datanya. 1, 2, 3. Stop. Iya. Stop. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku moderator Muhammad Ilman dan Baikeni Mayana, dan kedua teman saya yang akan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menyerahkannya kepada Baikeni Mayana untuk membacakan hasil percobaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Panjang tali pertama 16 cm dengan waktu getar 6 detik, 26 detik, 53 detik. Dan banyaknya getaran bandul 7 kali getaran, 29 kali getaran, 60 kali getaran. Panjang tali kedua 22 cm. Waktu getarannya 30 detik, 13 detik, dan 13 detik. Banyaknya getaran yang diperoleh 28 kali getaran, 12 kali getaran, dan 12 kali getaran. Panjang tali 3 29 cm. Waktu bergetarnya 22 detik, 44 detik, 45 detik. Banyaknya getaran 20 kali getaran, 40 kali getaran, dan 41 getaran. Demikian, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada. Kan dari setiap metanya berbeda-beda. Kenapa hasil dari pengambilan data seperti waktu getaran berbeda-beda nilainya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Alif. Kami akan coba menjawabnya. Silakan kepada Saudara Nadril untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Alif. Karena panjang talinya mempengaruhi periode bandul. Karena panjang tali berbanding lurus kepada bandul sederhana. Semakin panjang tali yang digunakan, semakin besar periode bandul. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tali bandul, semakin kecil periode bandul tersebut. Bagaimana Saudara Alif? Presentasinya sangat bagus.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil pembelajaran kita tentang getaran untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembahasan konsep sampai dengan praktikumnya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu getaran, contoh dari getaran itu apa. Jadi, getaran itu merupakan gerak bolak-balik benda secara teratur melalui fisika keseimbangan. Nah, contoh dari getaran itu apa? Ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara apa? Tenggorokan bergetar. Nah, baiklah, setelah tadi pelajaran kita hari ini, insya Allah kita lanjutkan ke minggu depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tuh sampai makan. Jangan hilang. Jangan langsung buka puasa ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Islamiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Dompu, asal sekolah SMP Negeri 2 Manggelewa, dan pengajar praktik saya Pak Arifin. Kemudian di sini ada rekan saya Ibu Putri Wahyuni. Untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya saya sudah melaksanakan dua kegiatan, yaitu praobservasi dan kegiatan observasi yang dilaksanakan di dalam kelas. Untuk tujuan melaksanakan observasi itu sendiri yaitu untuk mengevaluasi atau merefleksi kembali bagaimana cara pembelajaran yang dengan benar. Assalamualaikum Bu Yumi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, Bu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dimana nanti kegiatan pasca observasi ini yaitu kegiatan di mana saya akan mengevaluasi kembali bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sebenarnya saya ingin bertanya, Bu, jadi bagaimana tujuan yang Ibu lakukan di observasi kemarin, setelah Ibu melakukan observasi itu bagaimana untuk tujuannya? Jadi alhamdulillah tujuannya sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sampai Bu ya, begitu. Untuk dalam proses pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Jadi perasaan saya setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai diferensial ternyata sangat menarik. Kemudian ilmu baru bagi saya, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mempelajari yang berpihak pada murid. Jadi Ibu sudah tahu sekarangnya bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kira-kira selama pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu ya, kira-kira ada nggak kendala atau apa gitu yang ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu? Jadi kendala saya adalah dalam pembagian pengelompokan siswa. Jadi karena masih ada beberapa peserta didik yang mau berkelompok dengan temannya sendiri atau bahasa gaulnya game-nya, Bu. Kemudian dan mungkin waktu yang saya butuhkan itu lebih banyak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin karena saya baru pertama menggunakan pembelajaran diferensiasi ini juga. Jadi anak-anak itu memang biasa, Bu ya, kalau untuk proses pembelajaran maunya berkelompok sama teman-temannya sendiri. Masih ada lah yang seperti itu. Jadi kira-kira solusi untuk kedepannya nanti, Bu, setelah ada temukan kendala itu, kira-kira solusinya apa? Insya Allah solusi yang akan saya terapkan untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi dan dikombinasikan dengan proses pembelajaran emosional seperti kemarin KSE, dan lebih mengembangkan saya dalam mengajar dengan menggunakan
pembelajaran berdiferensiasi ini agar siswa lebih berani mengembangkan ide-ide yang dan mendapatkan seperti itu. Ya, pendapatnya seperti itu. Ya Bu ya, memang untuk pembelajaran diferensiasi kan memang kita lakukan ya. Jadi menggunakan nanti lebih mau disamakan dengan pembelajaran yang benar ya. Kalau begitu untuk kira-kira ketercapaian yang Ibu sudah dapatkan dari sebelum Ibu laksanakan observasi menggunakan diferensiasi ini, sedangkan seperti Jadi kurang lebih tingkat pembelajaran sebelum saya lakukan diferensiasi ini sekitar 60-65%. Nah, setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, alhamdulillah sudah mencapai 80%. Mungkin selanjutnya untuk kedepannya semoga ini bisa sebagai pengembangan diri, sebagai refleksi buat kita sama-sama untuk bisa lebih baik dalam pembelajaran Bu ya. Mungkin itu saja mungkin Bu ya. Semoga kedepannya semakin lebih baik Bu ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Dian Islamiyati dengan Ibu Putri ya, dan luar biasa. Jadi tahapan akhir dari sebuah observasi atau kegiatan observasi yang sudah dilakukan dari tahapan pra, lulusan pelaksanaan pendidikan di kelas, dan sekarang kita melakukan kegiatan di paskanya yang berarti diikuti dengan tindak lanjut tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu sendiri kepada Ibu Dian. Jadi harapannya nanti praktek ini bisa ditindaklanjuti dan bisa disirkulasikan, diulangi untuk proses-proses pembelajaran ke depannya yang pada fisiknya hanya mencapai satu hal. Tujuan utama adalah menjadikan pembelajaran kita jadi lebih baik lagi dengan adanya refleksi yang dilakukan dari dalam observasi, bukan untuk menghubungi, bukan untuk menjadikan hal-hal dari apa yang sudah dilakukan. Itu adalah sisi ulangannya, tetapi justru memberikan masukan yang membangun, masukan yang baik dalam proses pembelajaran yang akan datang. Dan nanti termasuk juga untuk Putri nanti bisa dikembangkan dan bisa nanti bisa nanti ikut melakukan observasi kepada beberapa guru yang lain. Dan pastinya kan berjalannya waktu kan pengalaman dan masa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran memberikan tempaan kita. Sekali lagi terima kasih Bu Dia, misalnya di satu TGK Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkulu dan Ibu Putri yang sudah berkenan melakukan kegiatan ini, agar kemanfaatan dan juga memberikan pariwisata seperti pada bulan puasa, semoga diberikan kekuatan, kesehatan dan diterima semua amal ibadah kita di bulan puasa. Terima kasih dari saya sendiri sebagai pengajar praktek menyampaikan tentang terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan pada saat kejadian di proses kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.